Sudah sejauh mana kepala sekolah mempersiapkan ketiga hal ini? Ya, tapi kalau kepala sekolah hari ini kita omong iya, terus dia tidak lanjut itu dia pergi buat lagi yang lain, akhirnya tidak berjalan maksimal. Halo Sobat Klikers, kali ini di tahun yang baru, Podcast Klik kembali hadir dengan membawa sebuah tema tentang peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Timur Tengah Utara. Kali ini bintang tamu di Podcast Klik adalah seorang sosok ibu yang sudah berpengalaman mengemban tugas di dunia pendidikan. Inilah dia, bintang tamu kita, Bunda Elvira Ogom. Halo Bunda, selamat sore. Selamat sore. Ya, bagaimana pengalaman hari ini? Ya, baik. Hari ini saya baru mengikuti acara Natal dan Tahun Baru bersama dengan para dinas kesehatan di Puskesmas Omeu. Nah, terima kasih Bunda sudah bersama kami dan menghadiri acara Podcast Klik ini sebagai bintang tamu. Kami mengucapkan terima kasih. Dan kali ini Bunda kita akan membahas tentang pendidikan di seputaran Kabupaten Timur Tengah Utara. Kebetulan Bunda sendiri adalah koordinator pengawas ya. Jadi Bunda ini adalah sosok ibu yang sudah banyak sekali pengalamannya itu, mulai dari 94. Dari 94 ya. Dari 94 terus sekarang di era generasi kelahiran 90-an juga sekarang menjadi seorang pengawas. Dan tugas yang terbaru adalah mengemban jabatan sebagai Bunda Literasi Kabupaten Timur Tengah Utara. Ya, kami meminta mungkin pengalaman Bunda mulai dari menjadi guru dan sampai Bunda Literasi ini. Ya. Baik, jadi terima kasih adik-adik Klik yang hari ini datang. Kita berbincang-bincang. Saya terima kasih sekali atas kegiatan pada sore hari ini. Saya Ibu Dr. Anda Elvira Berta Maria Juandi Ogom. Tapi kalau kita sebagai PNS seperti namanya hanya Dr. Anda Elvira Berta Maria Ogom. Jadi saya sudah melaksanakan tugas sebagai guru dari Mei 1994. Setelah saya tamat dari Unika Widya Mandiri 92, saya honor di SMA PK. Setelah itu saya ikut tes PNS, saya lulus di tahun 1994 dan saya juga ditempatkan di SMA 1 sebagai guru matematika. Matematika di SMA 1. Di SMA 1. Lalu Januari 96 saya sudah 100% sebagai pegawai negeri. Waktu itu saya menikmati tugas sebagai guru matematika. Saya melaksanakan tugas dengan baik dan waktu itu ya memang beda ya dengan sekarang. Waktu itu kan guru-guru juga masih kurang, jadi kami sangat dibutuhkan sekali di zamannya saya tahun 96 itu. Jadi melaksanakan tugas sebagai guru di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 1 juga merupakan sekolah yang dulu saya tamat. Jadi saya angkatan kedua di SMA Negeri 1. Akhirnya saya kembali menjadi guru dan saya melaksanakan tugas sebagai guru di SMA Negeri 1. Semuanya berjalan dengan baik. Setelah saya mengajar kurang lebih 15 tahun, saya diminta dari dinas untuk menjadi pengawas sekolah. Kan waktu itu saya punya pengawas sekolah hanya satu orang, Pak Robert Teof, almarhum. Dan akhirnya 2009 itu saya beralih dari guru matematika ke pengawas sekolah. Waktu itu kami ada 5 orang pengawas. Nah dalam perjalanan di tahun 2017 untuk SMA SMK beralih status, kita pisah dengan kabupaten. Saya sebagai pengawas SMA, SMK, SLB, tidak lagi pengawas SD. Karena status kami yang SMA, SMK sudah beralih ke provinsi, sehingga kami hanya menangani sekolah-sekolah yang untuk SMA, SMK, SLB yang jumlah waktu itu ada SMA 30, SLB 1 dan SMK 20, jadi ada 51. Dan waktu itu kami pengawas hanya 3 orang. Ya, 3 orang.
Kalau untuk pengawas itu sesuai ketentuan dia satu pengawas itu menangani untuk 7 sekolah. 7 sekolah saja. Tetapi karena kami hanya 3 orang, akhirnya kami juga tidak maksimal di dalam melaksanakan tugas karena sekolah binaan kami banyak. Dengan pengawas hanya 3 orang. Tugas kami sebagai pengawas itu ada melaksanakan pembinaan guru kepala sekolah, pemantauan 8 standar, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, kemudian ada melaksanakan peningkatan kompetensi, ya, kemudian ada BIMTEK, pelatihan dan kegiatan kewirausahaan lainnya. Itu semua berjalan. Melihat dari tupoksi yang Bunda emban selama ini sebagai pengawas mulai dari 2017, Bunda walaupun melebihi tupoksi yang seharusnya tadi dibilang 7 sekolah 1 pengawas, tapi sekarang sudah bisa sampai 10 atau belasan sekolah yang harus diemban. Tapi Bunda kelihatan energik sekali untuk melaksanakan tugas ini. Kira-kira moto atau kalimat yang membuat Bunda tetap semangat dalam melaksanakan tugas itu apa? Ya. Itu saya semangat dalam pelayanan, melayani. Jadi melayani itu pada intinya adalah semangat dalam melayani. Melayani kepada siapa saja. Karena kita sudah mendapat berkat yang begitu banyak dari Tuhan, kita bukan hanya datang untuk dilayani, tapi harus melayani. Jadi saya melaksanakan tugas dan teman-teman saya itu melaksanakan biasa enjoy, tidak ada beban. Ya kalau pergi ada kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah, ada guru-guru, kita ngobrol sambil memberikan masukan kepada sekolah. Dan memang kalau seorang pengawas dia mendampingi lebih dari 7 sekolah, itu pengawasannya tidak kurang maksimal. Ya, seperti tadi saya bilang, untuk melaksanakan supervisi akademik terhadap guru, dia harus melaksanakan supervisi. Dan waktu lalu kepala sekolah itu masih juga melaksanakan tugas sebagai guru. Tapi sekarang kepala sekolah dia hanya melaksanakan tugas manajerial, ya, kewirausahaan dan akademik. Kalau misalnya di sekolah itu membutuhkan tidak ada guru, baru dia mengajar, sehingga tugas supervisi bisa dilanjutkan oleh kepala sekolah. Tadi terkait pengalaman Bunda sebagai pengawas, tadi katanya kepala sekolah itu sekarang dia fungsinya hanya manajerial saja, manajerial, akademik dan kewirausahaan. Nah, dan dari ketiga ini pasti diawasi oleh pengawas. Dan itu pengawas mengawasi kepala sekolah. Nah, kira-kira ketika dalam mengawasi sekolah-sekolah yang Bunda pernah kunjungi di TTU ini, kira-kira bagaimana atau sudah sejauh mana kepala sekolah mempersiapkan ketiga hal ini? Ya, baik. Jadi dalam perjalanan kami pengawas ini sisa 2 orang, saya dan teman saya. Jadi kami sekolah cukup banyak. Karena saya jalan, ayo kita pergi ke semua sekolah. Jadi sekarang sekolah sudah berjumlah 55 sekolah. Nah, tugas manajerial kepala sekolah sebenarnya tergantung dari kepala sekolah itu sendiri. Kepala sekolah itu yang pertama itu dia harus punya kemauan untuk mau berubah. Ya, dia harus kreatif. Kalau kita omong bahwa manajerialnya kurang bagus, misalnya dia menyusun RKCM, RKT, RKS, itu kan harus mulai dari EDS. Tapi kalau kepala sekolah hari ini kita omong iya, terus dia tidak lanjut itu, dia pergi buat lagi yang lain, akhirnya tidak berjalan maksimal. Maksud saya, sampai pada penyusunan rencana anggaran itu kita harus mulai dari kekurangan yang ada di sekolah itu sendiri, evaluasi diri. Sehingga kepala sekolah itu dia membentuk tim, sehingga bersama dengan tim bisa menyelesaikan persoalan. Tapi ada kepala sekolah yang lain, karena mungkin sibuk dengan tugas tambahan yang lainnya, dia tidak membentuk tim, dia merasa diri dia mampu. Tapi ternyata sebenarnya dia tidak mampu. Omongnya oke, bagus, tetapi nyatanya tidak. Sehingga memang itu harus perlu ada sungguh-sungguh perhatian dari para pengawas di dalam melaksanakan supervisi, baik itu manajerial maupun akademik. Jadi kita pergi juga misalnya 1 hari betul-betul full mendampingi sampai kita mengamati, jangan kita pergi harus omong langsung kami pulang, itu sia-sia. Kapan kami harus putar lagi berapa sekolah selesai baru kembali ke sekolah semula itu. Ya, baik, itu terkait fungsi dari pengawas, berarti harus mengamati walaupun kinerja para kepala sekolah dinilai oleh pengawas dan kinerja kepala sekolah di TTU ini sedang berusaha dalam memajukan pendidikan di sekolahnya. Kira-kira langkah apa yang paling tepat sehingga para kepala sekolah itu ketika meningkatkan
pendidikan di bidang Iya. sekolahnya itu mereka langsung tepat. Jadi manajemen berbasis sekolahnya itu mulai jalannya itu Iya. kira-kira langkahnya apa yang pertama? Jadi langkah saya yang pertama itu bahwa kepala sekolah dia harus memahami dulu tupoksinya. Harus memahami Dia tupoksi. sebagai kepala sekolah. Terus di manajerial itu apa yang harus dia lakukan? Di akademik maupun di kewirausahaan dia harus banyak baca. Kadang-kadang kepala sekolah yang mungkin dia namanya kita kuliah ini kan bukan dilatih untuk jadi kepala sekolah, tetapi mau menjadi kepala sekolah harus mengikuti pendidikan. Dia sudah lulus baru dianggap berkompeten untuk melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus banyak baca, harus banyak literasi, literatur yang ada sehingga dia bisa membuat perubahan-perubahan. Kan manajemennya seperti tadi saya bilang EDS, kalau dia kerja sendiri tanpa kerjasama dan teman-teman sulit. Ya, kemudian dia harus komitmen. Misalnya target saya, saya 1 bulan ini saya harus full di dokumen, misalnya dokumen RKJM atau dokumen 1 kurikulum. Maka saya harus fokus sehingga pada 1 bulan ini harus selesai. Atau dia memiliki target, misalnya kepala sekolah kan minimal harus 4 tahun. Tahun pertama dibuat apa, tahun kedua, tahun. Jadi setiap tahun ada evaluasi sehingga ada peningkatan. Nah, itu terkait kepala sekolah. Apabila kepala sekolah katakanlah dia sudah menyusun itu semua, dan biasa kendalanya kepala sekolah itu adalah gurunya yang masih belum bekerja dengan maksimal. Nah, ini kira-kira strategi apa yang dibuat kira-kira kepala sekolah bagaimana untuk bekerja sama dengan guru itu? Kira-kira caranya yang seperti apa? Ya, baik. Untuk guru dan siswa juga itu. Ya, itu yang pertama itu kepala sekolah itu juga dia harus terbuka dulu. Misalnya dana BOS. Kadang-kadang di sekolah masalahnya itu. Kadang tertutup. Mungkin ada 1-2 kepala sekolah yang menyampaikan inilah kita punya dana BOS untuk 1 tahun sekian. Dan dia punya DPA-nya, anggaran dipakai untuk apa-apa disampaikan. Tapi mungkin dalam perjalanan ada yang atur sendiri. Nah, itu ada. Masih ada yang mengatur sendiri. Sehingga akhirnya komunikasi sudah kurang, tidak ada keterbukaan, maka timbullah kecemburuan di antara para guru, kerjasamanya sudah kurang. Ya. Tetapi dengan adanya perubahan-perubahan dari tahun ke tahun, sekarang dengan adanya kurikulum merdeka, dengan semuanya berbasis aplikasi, tidak bisa lagi kepala sekolah kerja sendiri. Semuanya harus disampaikan. Nah, kadang-kadang kewalahan ini misalnya terkait dengan pendanaan. Kepala sekolah sudah percaya ada tim, ada bendahara. Nah, tapi bendahara misalnya disuruh beli apa? Tidak cepat untuk mempertanggungjawabkan macam kwitansi dan laporan-laporan. Sehingga membuat kepala sekolah juga akhirnya terganggu. Saya sudah mau buat berikut tapi laporan belum beres. Jadi kadang-kadang kepala sekolah itu tugasnya juga melaksanakan penilaian kinerja terhadap guru-gurunya. Kalau kinerjanya amat baik, syukur. Kadang-kadang guru menuntut kinerja saya hanya baik, tetapi realisasi di kerjanya tidak seperti yang kepala sekolah kasih nilai. Akhirnya hanya karena mau baik, kepala sekolah kasih nilai, tetapi pada akhirnya juga tidak. Terus masih kekurangan itu disiplin. Ya. Kadang kepala sekolah, ayo jam 7 semua sudah sekolah. Kadang kepala sekolah sudah ada, guru belum datang atau terlambat. Atau sebaliknya, guru sudah ada, kepala sekolah belum ada. Padahal kepala sekolah itu dia harus dahulu di sana, baru pulang juga kemudian. Sehingga bisa manage, mengelola sekolah itu dengan baik. Jadi ini masih kurang kepercayaan, masih disiplin juga masih kurang. Ya, kurang kerjasama. Ya. Kadang-kadang dalam rapat, misalnya dalam rapat omongnya iya seperti ini, tetapi dalam pelaksanaannya tidak. Ini yang membuat Bapak Ibu guru juga kadang tidak komitmen dengan kepala sekolah. Jadi itu adalah peningkatan mutu yang bergerak mulai dari lingkungan sekolah. Kira-kira peningkatan mutu untuk level, kalau tadi kan kita hanya level sebagai di bidang sekolah karena Bunda bergerak di bidang kepengawasan. Dan sekarang kita melihat dari kacamata Bunda sebagai Bunda Literasi Kabupaten TTU. Terkait dengan literasi. Di sekolah juga itu diwajibkan untuk meningkatkan budaya literasi dengan 15 menit membaca. Membuat pojok literasi, taman literasi, perbaiki perpustakaan. Nah, karena saya sebagai Bunda Literasi, saya juga merasa bahwa kalau saya tidak berbuat sesuatu, saya berdosa. Sehingga saya bergerak mulai dari sekolah. Saya selalu minta, ayo tolonglah di sekolah, mulai dengan literasi. Di rumah, kadang-kadang kita di rumah orang tua juga tidak menyiapkan tempat anak-anak ini mau belajarnya di mana. Nah, kalau sebagai Bunda Literasi, memang saya juga sekarang sudah
berusaha untuk menyiapkan tempat yang ada. Memang untuk dana sedikit pun tidak ada. Untuk Bunda Literasi itu tidak ada. Kita hanya dilantik sebagai Bunda Literasi, tapi kerja sendiri, cari sendiri. Makanya saya sering ngomong di perpustakaan, ayo mari kita sama-sama kira-kira seperti apa. Nah, sehingga kadang-kadang ya kalau ada dana apa ya pribadi saya sisihkan supaya bisa literasi ini bisa jalan. Sehingga yang seperti saya lakukan, kita sudah resmikan, Bupati sudah resmikan literasi ini, dan saya juga berkat kerjasama dengan dari Karsipa perpustakaan, dan juga saya minta bantuan dari Bapak Bupati, tolong bantu saya dana untuk kami bisa membuatkan satu tempat untuk literasi, sehingga diberikan tempatnya, difasilitasi dana sedikit yang membuat dia punya pondok literasi, meja-meja, raknya, tinggal kita laksanakan kegiatan literasi. Supaya kita masyarakat ini juga memiliki budaya untuk membaca. Seperti yang tadi Bunda bilang, sementara ini ada proses pengembangan Taman Literasi Bin Mafo ya, yang barusan diresmikan bulan Desember kemarin. Desember, iya. Nah, kira-kira dalam pembangunan Taman Literasi Bin Mafo itu coba diceritakan kira-kira tujuannya apa, harapannya apa dengan adanya Taman Literasi Bin Mafo itu? Baik. Jadi tujuan saya membangun ini, memang saya tidak mungkin sepanjang hari saya ada di tempat itu. Karena di sini ada forum Taman Baca, ada klik, ada grup-grup yang lain, maka saya sudah siapkan. Tinggal sekarang bagaimana dari yang teman-teman semua yang bergerak di bidang literasi, kita sama-sama rapat, kita membuat program kerja. Sehingga kegiatan literasi pada hari Jumat itu bisa berjalan. Dan saya juga mau agar di literasi itu juga selain anak-anak baca, mungkin ada pendampingan. Karena saya juga siapkan ada tempat untuk bisa anak-anak PAUD. Nah, karena kami juga selain Bunda Literasi juga Bunda PAUD. Jadi saya siapkan itu sehingga ketika orang tua datang bawa anak-anaknya, mungkin ada yang membaca, ada yang bisa main-main di tempat. Ada ayunan, ada rosotan di sana, supaya sambil belajar lah, mungkin menggambar. Sebagai Bunda Literasi membangun Taman Literasi Bin Mafo, ternyata Bunda tidak sendirian ya. Ada kerjasama dengan pihak pemerintah, terus dengan para penggiat literasi. Ini luar biasa sekali ya Bunda. Ternyata sudah mulai mengajak para penggiat literasi untuk terlibat bersama membangun literasi di tengah masyarakat. Kira-kira menurut Bunda sejauh pengamatan sebagai pengawas, kira-kira atau belum meningkat itu apakah semuanya salahnya sekolah atau bagaimana? Itu saya kembalikan. Jadi untuk pendidikan ini sebenarnya tidak semuanya harus di sekolah. Karena pendidikan pertama dan utama itu ada di keluarga. Jadi orang tua tidak bisa melepaskan tangan, masyarakat pun demikian. Nah, memang ada di aturan itu bahwa anak-anak usia dari sekian tahun, dari 6 tahun 3 sampai 5, dia harus ada di PAUD. Terus kemudian pra SD dia masuk TK 1 tahun. Lalu dia masuk lagi di SD, di formalnya. Yang non formal tetap harus ada. Di formal dia tamat SMP, dia masuk lagi SMA, masuk lagi SMA atau SMK. Nah, tetapi bagaimana untuk anak-anak ini setelah dia tamat itu dia bisa berbuat sesuatu. Memang di kurikulum Merdeka sekarang guru-guru harus merasa tidak nyaman. Artinya bahwa guru juga harus merubah mindset mereka untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Karena anak-anak itu memiliki keterampilan yang luar biasa. Kita dulu-dulu ini menganggap anak memiliki keterampilan yang sama seperti sekarang. Harus kita awali juga dengan asesmen diagnostik. Karena gaya belajar anak-anak ini berbeda-beda. Kalau kita di sekolah kan semua dalam kelas, guru omong kau dengar semua. Sekarang tidak. Harus dilihat dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. Karena gaya belajar mereka masing-masing.